Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas awal mula atau terbentuknya kota Makkah Al-Mukarramah. Jamaah sekalian, sahabat dan seluruh penonton yang menyaksikan acara ini, kota Makkah awalnya tidak dikenal oleh orang. Karena ketika dahulu orang hanya mengenal misalnya daerah negeri Syam, lalu kemudian daerah negeri Yaman. Yaman sebagaimana kita kenal dengan ada negeri Sabah, peninggalan zamannya Nabi Sulaiman misalnya, ada bendungan. Lalu kemudian kalau di negeri Syam ketika itu kita kenal Babilonia, tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Irak. Makanya Nabi Ibrahim itu secara bahasa Syria itu menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang sang penyeberang. Karena memang Nabi Ibrahim dulu dari Babilonia ke Palestina, lalu kemudian dari Palestina ke Mesir, dari Mesir balik lagi kemudian ke Palestina. Baru setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak dan istrinya yang ketika itu istrinya Hajar menuju sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Jadi sejarah terbentuknya kota Makkah ini tidak terlepas dari perannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana kita ketahui sendiri masih ada kaitannya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari silsilahnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay nanti sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana ini sebelum nanti Nabi Ibrahim berangkat ke Makkah ya. Dulu belum Makkah namanya, tapi sebuah daerah yang memang tanaman tandus, padang pasir, batu-batuan, lalu kemudian tidak ada kehidupan. Tidak ada binatang-binatang, ternak orang, perumah-rumahan, dan lain sebagainya. Kita bicaranya dari Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua orang istri. Pertama, Siti Sarah. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, bahwa Siti Sarah ini lama tidak memiliki anak. Bahkan Nabi Ibrahim disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan ketika beliau memang umurnya 86 tahun. Jadi kisahnya Siti Hajar ini pun dalam kitab tafsir itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dulu pernah berangkat ke senegeri dari Palestina menuju ke Mesir bersama istrinya. Sedangkan di Mesir ini ada raja yang zalim. Raja yang zalim ini punya sebuah sifat yang disebutkan oleh pakar sirah bahwa kebiasaannya suka terhadap istri orang. Karena dia beranggapan bahwa istri orang itu mau karena perempuan ini memiliki kelebihan, kira-kira begitu. Kenapa misalnya si Lokot mau kepada Merlep ini karena Merlep ini memiliki keistimewaan atau kelebihan gitu. Maka Raja Zolim ini setiap melihat istri orang maka dia tertarik dan ingin mengambilnya. Sampai pada akhirnya tak kalah nyampe ke sana Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada istrinya yaitu Sarah, nanti sampaikan di sana bahwa saya ini adalah saudaramu. Akhirnya setelah disepakati berangkat ke sana, nyampe di sana ternyata pengawal dari si Raja Zolim ini tahu bahwa Siti Sarah ini memiliki paras yang begitu cantik, bahkan disebutkan oleh pakar sirah, Siti Sarah ini adalah perempuan yang amat sangat cantik. Ibarat kita sekarang gimana menggambarkannya, kulitnya putih, hidungnya mancung, ya, bibirnya merona. Lalu kemudian alis matanya semut berbaris, rambutnya terurai rapi walaupun ditutup karena seorang muslimah. Lalu kemudian belum lagi bentuk postur tubuhnya dan lain sebagainya. Intinya sempurnalah sebagai seorang perempuan. Sehingga pengawal si Raja Zolim ini ketika melihat Siti Sarah tertarik lalu menangkapnya dan membawanya kepada Raja Zolim. Setelah sampai ke Raja Zolim dimasukkan, si Raja Zolim ini langsung tertarik. Tertarik ingin apa? Tertarik ingin ya menyentuh Sarah. Tapi dengan izin Allah,
Siti Sarah ketika itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau raja zolim ini ingin menyentuh saya, lumpuhkan. Maka dengan izin Allah itu tangan si raja zolim lumpuh. Setelah itu apa yang terjadi? Saat si raja zolim tangannya itu lumpuh, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, si raja zolim memohon-mohon kepada Sarah, wahai perempuan, tolong doakan dulu supaya tangan saya kembali lagi. Maka Siti Sarah mengatakan bahwa saya mau mendoakanmu asalkan engkau janji tidak akan menyentuh saya. Maka ketika itu si raja zolim pun berjanji. Saat sudah didoakan kembali oleh Siti Sarah, ternyata si raja zolim ini kembali ingin menyentuh Siti Sarah. Maka Siti Sarah mendoakan agar tangannya dua-duanya lumpuh. Ketika itu raja zolim mengatakan, engkau apakan tanganku? Kenapa lumpuh dua-duanya? Lalu apa kemudian kata Siti Sarah? Saya berdoa kepada Allah agar tanganmu lumpuh. Karena tadi kita udah janji. Tapi engkau melanggar. Maka saya doakan kembali agar tanganmu lumpuh. Setelah itu si raja zolim berkata kepada Siti Sarah, doakan kembali agar tangan saya ini kembali utuh. Artinya kembali sembuh. Maka didoakanlah oleh Siti Sarah. Sembuh. Tapi dengan janji jangan sentuh lagi. Ternyata setelah berjanji begitu, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah raja zolim muncul lagi hasratnya ingin menyentuh Sarah. Dengan izin Allah, Siti Sarah berdoa, ya Allah, lumpuhkan seluruh tubuhnya kecuali mulutnya. Maka ketika itu si raja zolim lumpuh seluruhnya kecuali mulutnya. Siti Sarah berkata, kan sudah saya bilang tadi, jangan macam-macam. Kau aja nggak punya otak, udah dibilang jangan sentuh, masih juga nakal. Kata si raja zolim, saya janji saya tidak akan menyentuhmu. Maka ketika itu Siti Sarah mengatakan, boleh, tapi dengan satu catatan, engkau panggil seluruh rakyatmu, engkau panggil pemimpin-pemimpinmu, menteri-menterimu sebagai saksi bahwa engkau tidak akan menyentuh saya. Ketika sudah deal, sepakat, maka ketika itu Siti Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan ini raja. Maka dengan izin Allah sembuh, maka karena si raja ini ketakutan dan trauma, si raja ini mengatakan, suruh perempuan ini pergi dari sini. Ini bukan perempuan biasa-biasa. Padahal itu hanyalah doanya Siti Sarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kisah itu, sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, maka si raja zolim ini menghadiahkan seorang budak. Ya. Siapa itu? Itulah Siti Hajar yang kelak menjadi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Siti Hajar dibawa oleh Sarah balik lagi menuju Palestina, lalu kemudian lama tak punya anak, lalu kemudian Siti Sarah menikahlah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menikah dapat keturunan anak yaitu Ismail alaihissalam. Dan nanti ini Siti Sarah juga mendapatkan keturunan ya, mendapatkan keturunan yaitu lahirlah Nabi Ishak. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak kala Siti Hajar sudah punya anak Ismail, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah kembali untuk berangkat hijrah. Kemana itu? Berangkat hijrah ke sebuah negeri yang ketika itu tidak ada kehidupan dan manusia. Itulah yang kita kenal nanti pada akhirnya menjadi Makkah. Ketika itu berangkatlah Nabi Ibrahim berhari-hari, namanya juga dari dari Palestina ya. Dari Palestina itu menuju kota Makkah yang sekarang itu saja tidak dekat. Apalagi zaman dulu. Ketika sudah berangkat, maka dengan izin Allah sampai mereka yang disebutkan oleh Al-Quran. Apa kemudian doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayra zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, saya tempatkan anak keturunanku di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Inda baitikal muharram, di dekat baitmu, rumahmu yang mulia. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ditinggal. Nabi Ismail ketika itu dalam posisi masih menyusui. Kita bisa bayangkan bagaimana berat dan besarnya ujian seorang nabi harus meninggalkan anak dan keturunannya di sebuah daerah yang kemudian tidak ada kehidupan di situ. Saya tidak bisa membayangkan andai kata ada seorang suami membawa istrinya ke sebuah tengah hutan, lalu kemudian
nyampe di tengah hutan, anak dan istrinya ditinggalin di tengah hutan. Lalu kemudian sang istri nanya, "Bang, kenapa kami ditinggal di sini?" "Perintah Allah." Mungkin si istri ini ngomong, "Kepala otak kau bang. Ini akal-akalan abang saja. Kebayang gue bagaimana keadaan kami di sini." Tapi ketika itu, Masya Allah, Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berserta dengan anaknya. Maka dia tidak protes, kecuali dia bertanya. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mau pulang menuju Palestina, maka dikejarlah oleh Siti Sarah. Ketika itu Siti Sarah mengejar, lalu kemudian apa yang terjadi? Siti Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Apa tujuannya? Nabi Ibrahim diam. Lalu berjalan lagi, ditarik lagi oleh Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, apakah memang engkau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim diam. Sampai pada akhirnya jubahnya Nabi Ibrahim dikisahkan tertarik oleh Siti Hajar dan berkata, "Allahu amaraka bihaja." Apakah Allah yang memerintahkan ini? Diletakkan kami di sini, lalu berserta dengan Ismail alaihissalam yang ketika itu masih kecil, hanya ditinggalkan korma, lalu kemudian air minum 1 botol. Apakah ini adalah perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan na'am. Ketika itulah Siti Hajar berkata dengan tauhidnya, kalau memang ini adalah perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Masya Allah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Nabi Ibrahim pulang, Siti Hajar, Ismail berada dalam sebuah daerah yang tidak ada kehidupan, bebatuan. Lalu kemudian Masya Allah luar biasanya, dan itu mereka tahankan dan sabarkan. Air yang mereka miliki, korma juga yang mereka miliki, hari demi hari mereka minum. Sampai pada akhirnya ini habis perbegalan. Tidak tahu bagaimana cara minum. Air hujan tidak turun. Siti Hajar kemudian kebingungan. Waduh, bagaimana ini? Akhirnya apa yang terjadi? Siti Hajar ketika itu melihat oase. Ya biasa di padang pasir kelihatan dari jauh. Seolah-olah ada genangan air. Maka Siti Hajar berlari ke sana. Sampai di tempat itu. Hampir 1 kilo ya berjalan, berlari-lari kecil. Sampai di tempat itu ternyata tidak ada. Dari tempat itu dia lihat lagi di ujung. Ternyata ada seolah air. Maka ketika itu Siti Hajar pun berlari-lari. Sampai itu terulang 7 kali. Itulah yang menjadi syariat lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ketika sudah pada puncaknya lari-lari di tengah-tengah sebuah gurun yang tidak ada kehidupan ketika itu. Barulah, nah ini catatan penting bagi kita. Bahwa sesuatu yang amat sangat luar biasa Allah berikan kepada siapapun ketika puncak ujian dan cobaan itu sudah di puncak ambang batas yang kita tidak sanggup lagi. Ketika kita misalnya jatuh, lalu kemudian kita berlari ke kanan, berlari ke kiri, minta tolong tidak ada, berdoa kepada Allah siang malam kita menangis. Ingatlah, ada saatnya nanti ketika kesulitan itu sudah semakin sulit, maka Allah berikan kepada kita jalan keluar. Ibarat kata yang disebutkan di dalam buku La Tahjan, ketika tali itu sudah semakin mengencang, keras, maka ingatlah tali itu akan putus. Ketika malam sudah semakin gelap gulita, yakinlah akan muncul terbit sinar matahari. Ketika matahari itu sudah bersinar begitu terang, maka ingatlah dia akan tenggelam kembali. Inilah kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita tidak akan pernah susah selamanya. Dan kehidupan kita juga tidak akan pernah bahagia selamanya. Suka, duka, bahagia, senyum dan tawa adalah bagian romantika kehidupan yang harus kita jalani. Yang penting hadapi, hayati dan syukuri. Insya Allah Allah berikan jalan keluarnya. Kita balik lagi ke cerita tadi. Jadi setelah Hajar lari-lari ini. Dengan izin Allah dari kakinya Ismail. Ada yang menyebut dari sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ada juga yang menyebut dari kakinya Ismail. Karena meronta-ronta di tengah panasnya sinar matahari. Dan saat itu kehausan. Maka ketika itulah. Lalu apa yang terjadi? Dari kakinya Nabi Ismail alaihissalam pun keluar air. Memancar. Itulah yang kita kenal kemudian sumur Zam-Zam. Karena memang Siti Hajar itu asalnya tadi kita ceritakan dari negeri Mesir. Ada seorang raja yang zalim di sana. Maka bahasa yang digunakan oleh Siti Hajar pun adalah Zamzama, Zamzama. Maka terkumpullah kemudian air itu. Sehingga bertepatan dengan keadaan mereka ini sudah tenang. Cobaan demi cobaan tadi sudah terlalui. Ada air minum. Ketika itu pula ada
negeri tadi saya sebutkan ada Yaman di daerah selatan. Di negeri Yaman ini dulu mereka kaya raya subur. Tapi apa yang terjadi? Mereka kufur terhadap nikmat Allah sehingga negeri yang awalnya ini kaya raya, bendungan itu hancur. Lalu kemudian mereka dalam keadaan kekeringan, maka biasalah. Karena memang daerah itu sudah tidak ada lagi kehidupan, mereka hijrah, pindah. Maka berjalanlah. Ada yang menyebut bahwa mereka sudah memang dekat terhadap kota Makkah yang kemudian akan terjadi. Ada yang menyebut bahwa mereka masih jauh. Tapi dalam perjalanan seiringan dengan itu, maka mereka berjalan. Berombongan ini kafilah. Saat mereka melintasi, mereka rencananya ini mau ke negeri Syam. Syam itu di atas. Jadi Hijaz atau kemudian Jazirah Arab ketika itu ada di tengah. Yaman di bawah, ini di tengah, lalu kemudian negeri Syam itu ada di atas. Itu yang disebutkan oleh Al-Quran. Li'ila fi Quraisy, ila fi himrih, latas sita'i was-saif. Ya kan? Mereka itu berdagang di musim dingin dan di musim panas. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suku ini ya, ketika mereka kafilah ini datang melihat keadaan itu, berketepatan Siti Hajar juga dengan Ismail sudah mendapatkan air. Loh, mereka melihat dari kejauhan ada burung yang berputar-putar di padang pasir, ada burung berputar-putar. Biasanya ada sumber air. Ketika itu pun mereka mulai mendekati. Ini tradisi mereka ya dalam melihat apa sih namanya zaman dulu kan nggak ada apa sih. Inilah ilmu alam mereka. Ketika ada burung di atas berarti ada sesuatu di bawah. Maka ketika itu mereka pun mendekati. Setelah mendekati ternyata mereka menjumpai ada Hajar dan kemudian ada Ismail alaihissalam. Maka ketika itu pun mereka meminta izin karena mereka orang yang beradab, punya tata krama ya. Masuk ke kampung orang minta izin ya. Kadang-kadang di negeri kita ini juga banyak ya. Orang-orang Cina masuk minta izin awalnya, habis itu habis awak dibuatnya kan gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minta izin lalu kemudian hidup. Dan suku ini dikenal dengan suku Jurhum. Dan nanti Nabi Ismail alaihissalam nikah dengan anaknya suku Jurhum, lalu kemudian hidup di sana. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam pun disuruh membangun Ka'bah. Lalu kemudian negeri ini pun akhirnya menjadi perkampungan. Setelah datang tadi suku Jurhum, meminta izin mereka tinggal di situ dan membayar upeti kepada Siti Hajar. Lalu kemudian ya, terbentuklah kelompok masyarakat. Terjadilah kehidupan baru di sana. Tertanam tanaman, pertanian hidup, peternakan, lalu kemudian kehidupan dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Nabi Ismail alaihissalam setelah berganti regenerasi sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan suku Jurhum menguasai ini beberapa abad kemudian. Sampai tiba masanya di zamannya datang suku Khuza'ah yang kemudian menyerbu dan suku Jurhum pun akhirnya hilang hengkang dari situ, tidak menjadi penguasa lagi. Dan suku Jurhum ketika itu menimbun sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam ini pun pernah tertimbun sampai 500 tahun lamanya. Sampai nanti di zamannya Qusay, nenek moyangnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Qusay. Ya, di Qusay ini nanti Qusay menjadi orang kaya raya, lalu kemudian hartanya banyak. Tadi suku Khuza'ah sudah mengusir dari suku Jurhum ini. Lalu suku Jurhum kemudian pindah, suku Khuza'ah menjadi penguasa. Itu lama sekali, hampir 500 tahun tidak ada kehidupan. Sampai pada akhirnya nanti ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala di zamannya Qusay dia menjadi kaya raya, akhirnya nikah dengan anaknya suku Khuza'ah. Setelah itu meninggal, maka ketika itu Qusay menjadi pimpinan, mengambil alih kerajaan mertuanya yang pada hakikatnya itu adalah milik mereka, nenek moyang mereka. Karena awal mula orang yang datang ke Makkah itu adalah suku Jurhum. Begitulah kira-kira. Insya Allah nanti ada lanjutan kisah selanjutnya tentang datangnya Raja Abraha, lalu kemudian Nabi kita lahir, proses pertamanya, yang mengurusnya tinggal di mana dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan hadir di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kisah terbentuknya kota Makkah ini menambah referensi di dalam kehidupan kita dalam mencari ilmu pengetahuan tentang sirah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.